Salam mediokrat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan simpati yang sedalam-dalamnya kepada mantan Presiden Joko Widodo atas kekalahannya pada kontestasi pemilihan pemimpin negara yang paling korup di dunia tahun 2024 dan hanya menempati urutan ketiga. Sungguh sangat disayangkan. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former President Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year. The nomination has pushed Indonesia's former President Joko Widodo back into the spotlight. Kontestasi ini diselenggarakan oleh organisasi jurnalisme investigasi global yang bernama OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project. Berkantor pusat di Amsterdam, OCCRP berfokus pada pemberitaan mengenai kejahatan terorganisir dan korupsi, dengan misi memperluas dan memperkuat jurnalisme investigatif di seluruh dunia. Mereka menyediakan pelatihan, alat, dan sumber daya untuk membantu media dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi, sehingga publik dapat menuntut pertanggungjawaban dari para pemegang kekuasaan. We reveal the truth. We put out real news that is useful to the citizens to make informed decisions. Baru-baru ini, OCCRP mencantumkan nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam daftar nominasi pemimpin paling korup dan paling terlibat dalam mafia di seluruh dunia pada tahun 2024. Walaupun akhirnya di final beliau dikalahkan oleh Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang digulingkan baru-baru ini. Selain Jokowi, daftar tersebut juga mencakup nama-nama seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Jokowi masuk ke dalam daftar nominasi pemimpin paling korup di dunia menurut OCCRP berdasarkan beberapa faktor yang melibatkan persepsi dugaan korupsi selama pemerintahannya. OCCRP menilai Jokowi dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia, pengerahan sumber daya dan aparat yang menguntungkan ambisi politik putranya yang kini menjadi wakil presiden. Pemerintahan Jokowi juga dinilai secara signifikan melemahkan KPK. Keputusan akhir untuk penghargaan ini dibuat oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang berpengalaman menyelidiki korupsi dan kejahatan. Merekalah yang menyeleksi 55.000 tokoh yang diusulkan. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tapi juga berfungsi sebagai pengingat agar kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang pernah menghebohkan dunia dengan mengumumkan kebocoran data Panama Papers, di mana orang-orang Indonesia memiliki perusahaan cangkang untuk menyembunyikan kekayaannya, menghindari pajak, atau mengaburkan transaksi keuangan. Di antaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Tommy Soeharto, Edi Kusnadi Sariatmaja, Sukanto Tanoko, dan Prayogo Pangestu. Selama beroperasi, OCCRP telah membuat 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatannya, dan 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, dan lebih dari 100 aksi korporasi. Jadi menurut saya sih OCCRP sangat kredibel untuk melakukan investigasi. Tugas mereka menyajikan informasi kepada publik, bukan untuk melakukan penuntutan atau pembuktian di pengadilan. Terserah publik untuk melakukan tindak lanjut apa. Jokowi membantah keras tuduhan ini dan meminta OCCRP memberikan bukti terkait klaim ini. Kemarin ini saya lihat video Jokowi ketika diwawancara untuk menanggapi hal ini. Nampak sekali wajahnya gusar meskipun berusaha ditenang-tenangkan dan menjawab dengan senjata utamanya. Kontroversi ini memicu perdebatan. Beberapa kelompok pendukung Jokowi membela dengan menekankan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadapnya tetap tinggi 80%. Meskipun di tengah hebohnya rekayasa Paman Usman, private jet, roti 400.000, isu pencucian uang anak-anaknya, hingga ekspor ilegal biji nikel. Sungguh nggak masuk akal. Yang jelas, Jokowi sudah menjadi public enemy untuk saat ini. Apa sih yang dimaksud korupsi itu? OCCRP menjelaskan bahwa korupsi itu termasuk manipulasi dalam soal kampanye, termasuk juga penjarahan sumber daya alam, dan sebagainya. Ini adalah pengertian korupsi dalam pengertian yang lebih luas, yang disebut sebagai korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan itu jauh lebih dahsyat dan berbahaya ketimbang hanya korupsi yang nyolong. Karena kalau korupsi kebijakan,
Dampaknya sangat luas dan sistematis, masif, dan terencana. Menurut YLBHI, ada setidaknya 10 faktor Jokowi layak disebut koruptor. Nomor 1, pelemahan KPK secara sistematis. Lewat revisi Undang-Undang KPK, Jokowi memperlemah KPK, menyingkirkan anggota-anggota KPK yang berdedikasi lewat rekayasa tes wawasan kebangsaan, lalu memasang orang yang jelas-jelas bermasalah menjadi ketua KPK. Hasilnya, ketua KPK tersangkut kasus pemerasan. Jokowi menjadikan KPK sebagai attack dog yang menyasar lawan-lawan politik. Kalau lawan politik, dikejar sampai Antartika. Kalau sesama mereka, cukup antar kita. Kedua, pertambangan mineral dan batu bara. Ini yang paling dahsyat. Berdasarkan riset KPK, bila korupsi pertambangan diatasi, minimal setiap rakyat bisa digaji 20 juta per orang setiap bulan, bukan per keluarga. Kalau satu keluarga ada 5 orang, berarti 100 juta per bulan. Jokowi membagi-bagikan izin tambang sebagai balas jasa atas dukungan dalam Pilpres 2024. Juga membagikan izin tambang kepada anaknya sendiri, juga menantunya. Harvey Muiz pun di persidangannya menyebutkan bahwa yang mereka lakukan sudah sesuai arahan Jokowi. Nomor 3, Omnibus Law dan pengabaian check and balances. Saking korupnya menguasai 81% DPR, sehingga rancangan undang-undang langsung disahkan saja tanpa check and balances. Nomor 4, rezim nihil meritokrasi. Wah, ini bisa terlihat jelas di mana orang-orang yang dekat dengan Jokowi bisa lompat jabatan ke posisi strategis, sedangkan yang lain dipinggirkan. Terlihat jelas di militer dan kepolisian. Kita juga bisa melihat bagaimana relawan Jokowi dijadikan Menteri Kominfo yang kemungkinan terlibat membina judi online. Nomor 5, menghidupkan kembali duifungsi militer. Nomor 6, badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Relawan-relawan ditempatkan menjadi pejabat di BUMN meskipun tidak memiliki kompetensi. Nomor 7, intelijen untuk kepentingan politik. Ini jelas diakui Jokowi bahwa dia memata-matai partai politik, mau bergerak kemana, mau melakukan apa. Tidak hanya intelijen, bahkan Parcok pun dimobilisasi untuk memenangkan Pilpres dan Pilkada. Nomor 8, represi dan kriminalisasi. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang menjadi korban represi dan kriminalisasi. Mulai dari rakyat kecil, para akademisi, partai politik, pers, hingga lembaga survei menjadi korban. Nomor 9, proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. Kasus Rempang dan PIK 2 menjadi bukti yang tak terbantahkan. Selain itu, dana PSN juga dikorupsi sebesar 510 triliun dan dibagikan ke ASN dan politikus. Nomor 10, nepotisme kekuasaan. Salah satu yang paling viral adalah bagaimana Jokowi merekayasa hukum lewat Paman Usman demi memuluskan anaknya jadi wakil presiden. Itu tidak terbantahkan. Bayangkan suasana sidang mahkamah keluarga di mana sang anak menuntut dari pihak sang anak, didukung oleh partai sang anak yang lain, disidang oleh si paman, dan yang tanda tangan mengesahkan hasil MK adalah si bapak menggunakan kop presiden. Kurang nepotisme gimana lagi coba? Udah markot top ini. Dan yang paling membuat rakyat marah adalah memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kroni, tapi malah memiskinkan seluruh rakyat Indonesia. Menurut kalian, apalagi kelakuan korup yang dilakukan Jokowi? Kita tahu setiap pembiaran pasti ada yang terlibat melindungi dan kebagian rente. Setiap ada kasus yang dilokalisir, pasti ada orang berkuasa yang terlibat. Setiap pengalihan isu, pasti ada isu lain yang ditutupi. Selama ini terjadi pembiaran korupsi, judi online, narkoba, pembiaran tambang ilegal, impor ilegal, mafia migas, mafia hukum, mafia medis, mafia pertanahan, dan lain semuanya. Semuanya ada keterlibatan pejabat. Jadi, sangat wajar jika muncul pertanyaan di publik seperti, apa kasus Sambo adalah perintah orang nomor 1 untuk menutupi konsorsium judi online 303? Apakah penyerangan hacker terhadap pusat data nasional adalah sebuah bentuk penghilangan jejak korupsi berjamaah? Apakah mengotak-atik undang-undang demi kepentingan pribadi dan keluarga adalah bukan tindakan KKN? Apakah benar terjadi ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5 juta ton ke China yang menurut Pak Faisal Basri dilakukan oleh Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto? Ada yang nyelundup, dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya, menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK.
Jika itu benar terjadi, kenapa aparat dari RT RW sampai Kapolri pura-pura tidak tahu? Padahal kegiatan tambang adalah kegiatan yang sangat terlihat jelas. Jutaan meter kubik diangkut ratusan truk-truk super besar hilir mudik setiap harinya. Dikirim dengan sekian banyak mother vessel. Apakah kalau berkuasa boleh seenaknya begitu? Hanya waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut Sobat Mediokrat? Apakah tuduhan pemimpin terkorup di dunia valid? Apakah istilah tidak ada asap kalau tidak ada api berlaku untuk kasus ini? Silahkan komentar di bawah ini ya. Salam Mediokrat. See you next video.